Baik, materi ini adalah tentang struktur dasar algoritma ya. Ini harus kita pahami dulu sebelum kita menuju ke topik-topik berikutnya. Yang pertama, struktur dasar algoritma itu ada 3 struktur ya. Untuk pemrograman yang terstruktur. Jadi pemrograman itu ada yang pemrograman struktur dan ada pemrograman yang berorientasi pada objek. Ya, yang kita bicarakan ini adalah pemrograman yang terstruktur. Pemrograman yang terstruktur itu ada 3 strukturnya, yaitu yang pertama struktur sekuensial atau biasa disebut dengan runtunan. Yang kedua struktur seleksi atau pemilihan atau biasa juga disebut dengan pencabangan. Yang ketiga strukturnya adalah pengulangan atau looping ya. Nah, kita lihat satu persatu dulu. Ini saya ilustrasikan, misalnya ini ada sebuah peta ya, sebuah peta di Untan dari Tugu Digulis yang ada di sebelah kanan atas. Nah, kemudian akan terus ke arah kiri bawah ya. Nah, struktur sekuensial itu maksudnya adalah kita harus memulai suatu algoritma, karena algoritma itu pasti ada saat mulainya, saat startnya. Jadi misalnya kita akan start di Tugu Digulis, kemudian misalnya kita akan menuju ke Fakultas Pertanian. Kita akan menuju ke Fakultas Pertanian, misalnya di sini ya. Kemudian kita menuju ke Fakultas Fisipol ke sini, lalu menuju ke Fakultas Hukum ke sini. Kemudian misalnya kita menuju ke Rektorat Untan di sini. Kita menuju ke FKIP di sini dan seterusnya. Nah, ini maksud dari sekuensial atau runtunan itu harus dikerjakan satu persatu. Jadi ini langkah pertama, ini langkah kedua pada saat ke Fisipol, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Nah, runtunan itu maksudnya harus dikerjakan satu persatu ya. Jadi tidak boleh langkah tersebut dimulai misalnya 3 dulu, baru 5, kemudian 1, kemudian 2. Yang dimaksud dengan struktur runtunan itu harus diselesaikan satu persatu secara beruntun. Nah, ini misalnya ada sebuah flowchart. Flowchart ini menggambarkan algoritma untuk mencari luas persegi panjang. Yang pertama, flowchart ini pasti dimulai dengan icon mulai seperti ini. Kemudian harus di ujungnya harus ada selesainya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari flowchart ini harus dilakukan satu persatu dari atas. Jadi yang pertama langkahnya adalah masukkan nilai P atau panjang. Kedua, masukkan nilai L atau lebar. Kemudian baru komputer akan mencari atau menghitung nilai luas dengan rumus P dikali L atau panjang dikali luas. Baru tahap terakhir adalah menulis nilai luasnya. Nah, langkah ini ya, disebut beruntun atau sekuensial ya. Karena kalau ini dibalik, misalnya dicari dulu luasnya, maka luasnya tidak akan dapat dihitung karena nilai P dan nilai L-nya belum diketahui. Jadi harus dimasukkan satu persatu. Nah, ini untuk runtunan. Ilustrasinya kita lanjutkan ke yang
yaitu struktur seleksi atau pemilihan. Nah, ilustrasi dari seleksi atau pemilihan ini, misalnya dari Tugu Digulis, kita kemudian berjalan, di sini kita ketemu sebuah cabang, sebuah cabang di antara Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik. Ini ada dua pilihan, bisa lewat depan Fakultas Teknik, bisa lewat di depan Fakultas Pertanian. Jadi ini ada dua pilihan seperti ini, 1 dan 2. Nah, ini adalah struktur yang kedua dari pemrograman terstruktur. Jadi ada dua pilihan dan pilihan itu dikondisikan dengan true atau false. Jadi kalau misalnya true-nya 1, false-nya 2, berarti kalau benar dia menuju ke 1, kalau salah dia menuju ke 2. Nah, seperti ini ilustrasi dari flowchart-nya. Jadi teks ekspresinya harus dites dulu. Ekspresi ini bisa juga disebut kondisi. Kalau dia benar maka dia akan turun ke bawah. Kalau salah maka dia akan menuju ke cabang berikutnya. Tes ekspresi ini hanya bisa dua jawaban, true atau false. Jadi hanya ada dua tesnya. Jadi misalnya tesnya di sini, misalkan di sini x sama dengan 1 misalnya, ini ya, x sama dengan 1. Kemudian tes ekspresinya ditanyakan misalnya apakah x itu misalnya lebih dari 2. Apakah x-nya lebih dari 2? Maka kalau x-nya di sini 1 lebih dari 2, itu ini adalah suatu ekspresi yang salah atau false. Maka dia akan menuju ke cabang yang menunjukkan ekspresi itu salah. Nah, ini contoh struktur seleksi. Nanti akan kita bahas lebih jauh, lebih detail lagi. Ini hanya untuk pendahuluan 3 struktur di pemrograman. Yang ketiga, repetisi atau pengulangan atau biasa juga disebut looping. Ilustrasinya misalnya kita berputar digulis di sini, berputar dari awal terus berputar. Ya. Kalau berputar terus, ini yang disebut dengan pengulangan atau repetisi. Atau misalnya kita berada di suatu tempat di titik di depan Fakultas Pertanian seperti ini, kemudian kita berjalan ke arah Fakultas Hukum, kemudian kita berjalan lagi menuju ke arah Fakultas FKIP, kemudian berjalan menuju ke arah Fakultas Teknik, kemudian berjalan lagi kembali ke titik tadi. Kalau ini terus dilakukan, maka ini yang disebut dengan pengulangan atau repetisi. Jadi akan berputar terus sepanjang kondisinya sudah berubah, ya. Baik itu true atau false. Nanti akan kita bahas bagaimana kondisi kapan saat pengulangan tersebut berakhir. Nah, ini salah satu contoh saja. Misalnya suatu kondisi akan berakhir, kondisi pengulangan akan berakhir pada saat dia kondisinya salah. Ya. Maka selama kondisinya masih betul, masih true, maka dia akan terus mengulang seperti ini. Ya. Terus berulang terus. Sampai kapan? Sampai kondisinya, kalau dalam contoh ini kondisinya false. Bisa juga dalam struktur pengulangan selesai pada saat kondisinya true. Ini nanti akan kita bahas satu persatu. Baik, ini dulu untuk yang pertama. Setelah ini silahkan kalau ada pertanyaan.